Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambonsar MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Murtad sebagaimana yang telah dibahas pada video sebelumnya ialah batalnya keislaman seorang muslim yang mukallaf, yakni balik dan berakal, disebabkan karena ucapan, perbuatan atau keyakinan yang mengakibatkan kepada kekafiran. Murtad merupakan jenis kekafiran yang paling buruk serta yang paling berat hukumannya. Lalu, bagaimanakah konsekuensi atau akibat dari perbuatan murtad tersebut? Simaklah ulasannya dalam tayangan video ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ambonsar rahimakumullah, dalam hukum Islam, dampak dari perbuatan murtad sangatlah fatal sekali. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi serta menjauhkan kita semua dari segala macam penyebab kemurtadan. Amin ya arhamar rahimin. Adapun beberapa konsekuensi atau akibat dari perbuatan murtad ialah sebagai berikut. Nomor 1. Seluruh pahala amal kebaikan orang murtad yang telah dikerjakannya sejak kecil menjadi hangus, musnah, dan lenyap sia-sia tak tersisa. Baik sedekah, sholat, puasa, atau haji, dan semua ibadah lainnya, seluruhnya menjadi sia-sia hangus tanpa pahala. Yang ada tinggallah dosa-dosanya yang tak terhingga. Jika kemurtadan itu dibawanya sampai mati, maka dia akan kekal abadi di neraka dan akan terhalang masuk surga untuk selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, maka terhapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Maidah ayat 5. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Nomor 2. Kewajiban bagi orang yang murtad ialah segera kembali memeluk agama Islam, disertai taubat yang sesungguhnya. Dengan demikian, dia harus melakukan beberapa hal berikut. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, harus mencabut keyakinan yang menyebabkannya menjadi murtad. Ketiga, menyesali segala macam bentuk kekafiran yang dilakukannya. Keempat, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan semisalnya. Sehingga, ketika orang yang murtad telah melakukan keempat hal di atas, maka dia menjadi muslim kembali. Tentunya, dia harus memulai kembali berbuat amal kebaikan sejak dari nol. Sementara dosa kemurtadannya yang sangat besar itu harus dia taubati, dan dia imbangi dengan mengerjakan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Satu hal yang sangat penting diperhatikan di sini ialah bahwa barang siapa yang telah melakukan salah satu perkara penyebab murtad, semisal meyakini kebenaran semua agama, atau menghalalkan daging babi, perbuatan zina, homoseksual atau lesbian, tapi dia tidak melakukan keempat perkara di atas, maka dia hukumnya tetaplah murtad, meskipun dia tetap mengaku muslim atau senantiasa berbusana muslim sekalipun. Sehingga segala macam konsekuensi dari perbuatan murtad, sebagaimana yang sedang dibahas, tetap melekat dan berlaku pada dirinya. Nomor 3. Penguasa wajib memerintahkan orang yang murtad tersebut untuk bertaubat serta kembali kepada Islam.
Jika ternyata dia menolak untuk bertaubat, maka dalam konteks hukum Islam, dia harus dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal lehernya. Tentunya, pelaksana hukuman tersebut adalah penguasa, sehingga umat tidak boleh main hakim sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa mengganti agamanya, yakni murtad, maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terkait hukuman murtad ini, sebagian ulama mengklasifikasikan murtad menjadi dua macam. Pertama, riddah ghalidhah atau murtad level berat, yaitu murtad secara terang-terangan disertai ajakan kepada orang lain untuk murtad. Murtad level inilah yang harus mendapatkan hukuman mati, sebab pelakunya bukan hanya sebatas mengingkari Islam, tetapi sekaligus dia juga merusak serta menghancurkan agama Islam dan umatnya, sehingga dia termasuk orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta berbuat kerusakan di muka bumi. Kedua, riddah khafifah atau murtad level ringan, yaitu murtad yang tidak secara terang-terangan dan juga tidak disertai ajakan kepada orang lain. Murtad level ini tidak sampai dihukum mati, namun pelakunya diupayakan untuk bertaubat, dan jika dia enggan, maka dijatuhi takzir, yakni sanksi fisik dari penguasa. Nomor 4. Ketika orang murtad kembali kepada Islam setelah melakukan keempat perkara di atas, maka dia juga berkewajiban mengqadha seluruh ibadah yang menjadi kewajibannya selama masa kemurtadannya, seperti sholat, puasa, dan zakat, meskipun dia tetap menjalankan ibadah tersebut dalam masa kemurtadannya, sebab setiap ibadah yang dia kerjakan pada masa kemurtadan itu hukumnya adalah tidak sah. Nomor 5. Beberapa konsekuensi berat lainnya akibat dari perbuatan murtad ialah sebagai berikut. Pertama, jika dia murtad saat sedang berpuasa, maka puasanya menjadi batal seketika itu juga. Kedua, pernikahan orang murtad ketika belum sampai melakukan persetubuhan menjadi batal seketika itu juga. Jika kemurtadan itu terjadi setelah melakukan persetubuhan, tetapi dia tidak segera kembali kepada Islam sampai masa iddah istrinya habis, maka nikahnya juga menjadi batal. Sehingga, jika dia melakukan persetubuhan dalam status murtad tersebut, maka hukumnya tidaklah halal alias berzina. Adapun jika dia kembali kepada Islam sebelum masa iddah istrinya habis, maka nikahnya tidak menjadi batal. Ketiga, akad nikah orang murtad hukumnya tidak sah, sehingga dia tidak sah menikah dengan orang lain, baik orang Islam ataupun yang lainnya. Begitu pula orang lain juga tidak sah menikah dengannya. Keempat, hewan yang disembelih oleh orang murtad hukumnya haram dikonsumsi orang Islam. Kelima, hak waris orang murtad menjadi gugur, sehingga dia tidak bisa mewarisi harta saudaranya yang meninggal, baik saudaranya itu muslim, kafir asli, ataupun sesama murtad. Sementara jika orang murtad itu mati, hartanya juga tidak bisa diwarisi oleh siapapun. Harta itu menjadi harta faik, yakni menjadi hak milik kaum muslimin yang dikelola sesuai dengan ketentuan pembagian harta faik yang berlaku. Keenam, jika orang murtad tersebut mati, meskipun penampilan sehari-harinya masih terkesan muslim, maka hukum jenazahnya haram untuk disolati, serta tidak wajib dimandikan, dikafani, ataupun dikuburkan. Jenazahnya juga haram dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Bahkan, jenazahnya boleh dilemparkan di tengah kawanan anjing. Ini lantaran saking tidak terhormatnya diri orang murtad dalam pandangan Islam. Justru jenazah orang kafir asli yang tidak memusuhi Islam masih wajib dikafani dan dikuburkan oleh umat Islam ketika tidak ada kerabat yang mengurusnya. Demikian inilah beberapa konsekuensi dari perbuatan murtad yang sangat berat sekali di dalam Islam. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dari segala macam keburukan yang dapat merusak akidah Islamiah kita, sehingga kelak kita dapat menghadap kepada Allah SWT dengan membawa akidah Islamiah yang jernih dari segala macam noda kekufuran.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء آمين يا رب العالمين والله تعالى أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته